Hai. Hola sobat semua, sehat kan? Sudah makan? Seperti biasa Okebis Oke Abis akan menemani hari kalian agar lebih sempurna. Hari ini Okebis akan melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Eits, sebelum masuk ke ceritanya, pastikan kalian sudah like dan subscribe ya. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Tapi pembunuh kali ini pasti tidak ingin membuat ledakan besar. Jadi dia menggunakan pembawa mirip jarum suntik untuk menyuntikkan sekitar 30 mg gas sarin cair, dan memproyeksikannya pada korban pada jarak tertentu untuk membuat korban menderita. Orang mati karena racun. Kepala TMPD buru-buru bertanya, artinya, panah ninja itu benar-benar belum digunakan? Benar. Kepala Kepolisian Metropolitan tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya kepada Zain, Tuan Sucipto. Kamu mengatakan bahwa orang di balik insiden ini adalah musuh keluarga Sucipto? Zain berkata dengan wajah hijau, aku tidak peduli musuh siapa. Aku hanya tahu bahwa putra dan putriku diculik di Tokyo. Kau harus mengembalikannya padaku tanpa cedera. Kepala TMPD sangat tidak berdaya, dan buru-buru mengatur, pertama, terus tingkatkan pencarian dan jangan lepaskan lokasi, kendaraan, dan orang yang mencurigakan. Kedua, lepaskan Takehiko dan Takahashi, lalu pantau mereka dengan cermat. Apa yang mereka lakukan? Lihat apakah Anda dapat menemukan petunjuk Kiko Takahashi di ruang interogasi. Ketika dia mendengar bahwa mereka membiarkannya pulang, buru-buru bertanya, akhir-akhir ini tidak terlalu damai. Bisakah kamu membiarkan aku tinggal di TMPD? Petugas polisi yang menangani kasus tersebut berkata dengan marah, kamu menggunakan TMPD sebagai hotel? Cepat keluar, kalau tidak kita akan kesulitan. Takahashi benar-benar tidak berdaya, jadi dia pulang dari TMPD di bawah pengawalan beberapa pengawal. Dalam perjalanannya, Kiko Takahashi merasa khawatir. Dia takut seseorang akan menyakitinya, dan Tenglin serta mereka bertiga belum ada. Jika sesuatu terjadi, dia takut dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Jadi, dia langsung menelepon Tenglin. Namun, tidak ada yang menjawab beberapa panggilan yang dia lakukan, yang membuatnya semakin gugup. Apa yang sedang terjadi? Setelah beberapa jam, sudah waktunya kembali ke Tokyo dari Osaka. Mengapa saya tidak bisa melalui telepon? Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan kesal, dan membuat beberapa panggilan lagi kedua saudara laki-laki Tenglin, tetapi tidak ada dari mereka yang bisa lewat. Saat ini, dia sudah samar-samar menyadari sesuatu yang buruk di hatinya. Mungkinkah Tenglin dan mereka bertiga, seperti saudara laki-laki keempat mereka, semuanya dibunuh oleh para ninja misterius itu? Pada saat ini, pengurus rumah tangga menelepon, dan begitu dia datang dia buru-buru berkata, Presiden, ada orang misterius tadi. Dia bilang dia mengirimimu hadiah yang bagus. Takahashi bertanya dengan ngeri, hadiah yang bagus? Hadiah macam apa? Truk, apa yang terjadi? Kepala pelayan itu buru-buru berkata, pihak lain mengemudikan truk ke pintu villa, mengatakan bahwa itu adalah hadiah untukmu di dalam mobil. Bagaimana dengan orang lain? Aku mendengarnya melalui interkom di bel pintu di pintu. Saat saya keluar, orang-orang sudah menghilang, tapi mobilnya masih. Takahashi menggigil saat mendengar ini. Siapa yang akan menggunakan truk untuk memberi hadiah? Tinggalkan truk di depan pintu Anda, apalagi, ini masih dalam periode waktu yang sensitif. Memikirkan hal ini, dia bertanya dengan gugup, sudahkah kamu membukanya untuk melihat apa yang ada di dalamnya? Kepala pelayan berkata, tidak, saya ingin menunggu sampai Anda kembali sebelum membukanya. Takahashi berseru, panggil polisi. Panggil polisi, mungkin ada bom di dalam mobil. Pengurus rumah dengan tergesa-gesa berkata, Tuanku, kami telah melakukan tes bahan peledak dan bahan beracun dan tidak ada kelainan yang ditemukan. Tidak ada yang abnormal. Kiko Takahashi menghela nafas lega saat mendengar ini. Dalam keadaan normal, jika seseorang ingin menggunakan sesuatu untuk menyakiti orang, itu tidak lebih dari bom dan racun. Karena tidak ada yang abnormal setelah deteksi, seharusnya tidak ada masalah. Peralatan yang digunakan di rumah untuk mendeteksi bahan peledak dan zat beracun sama dengan yang digunakan di bandara dan bea cukai. Tingkat akurasinya sangat tinggi.
Jika ada zat seperti itu, sangat tidak mungkin untuk menyembunyikannya. Memikirkan hal ini, dia berkata, "Aku akan kembali dalam beberapa menit, tunggu aku." Setelah menutup telepon, Takahashi tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok pelipisnya, dan seluruh tubuhnya sedikit lelah. Dari kemarin hingga hari ini, Tokyo sangat kacau sehingga dia sedikit gugup. 10 menit kemudian, Kiko Takahashi kembali ke vilanya. Perbedaan terbesar antara Jepang dan Indonesia adalah banyak rumah yang tidak dibangun oleh pengembang, tetapi dibangun oleh pemilik rumah. Ini sangat mirip dengan Indonesia beberapa dekade lalu. Baik kaya atau miskin, mereka membeli tanah dan membangun rumah sendiri. Karenanya, di Jepang, konsep komunitas dan apartemen sangat sedikit. Rumah besar Kiko Takahashi, tidak jauh dari Istana Kekaisaran Jepang, memiliki lokasi yang sangat bagus dan area yang luas. Ketika dia sampai di depan pintu rumahnya, dia melihat sebuah truk beku diparkir di pinggir jalan. Kepala pelayan itu berlari untuk membukakan pintu untuknya saat ini, dan berkata dengan hormat, "Presiden, ini mobilnya." Pintunya terkunci dan mesin tidak dimatikan. Freezer di bagian belakang masih mendingin. Takahashi menyentuh dagunya dan tidak bisa membantu tetapi menamparkan bibirnya. Siapa yang akan menyampaikan ini? Adakah seseorang memberiku es krim untuk musim dingin yang besar? Reiki, dengan tangan digips, juga didukung oleh pelayan. Dia berjalan keluar dari gerbang mewah dengan mata mengantuk. Dia melihat Kiko Takahashi dan mobil yang membeku masih beroperasi, dan bertanya dengan heran, "Ayah, apa yang terjadi?" Kiki Takahashi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak tahu dari mana benda busuk ini." Dia mengendarai mobil seperti itu dan mengatakan itu adalah hadiah untukku. Reiki mengerutkan kening dan bertanya, "Bukankah ini mobil pengiriman makanan laut? Kemarin, aku memesan tuna sirip biru kualitas terbaik. Mereka bilang itu akan dikirim dalam 2 hari. Terima kasih ya sobat semua. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe ya. Agar kami lebih semangat untuk memberikan hiburan yang menarik lainnya. See you next video sobat.